Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina dengan NIM 1E1222138 dari kelas B jurusan Teknik Informatika angkatan 22. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu Python Dictionary. Jadi Dictionary itu digunakan untuk menyimpan data dalam pasangan kunci dan nilai. Nah, jadi untuk contohnya misalnya nih. Contohnya misalnya ada variabel di dalam variabel baju itu ada nilai atau dalam kurung awal ada brand. Oke, selanjutnya ada yang tidak pakai string ya. Nah, di sini pada program kali ini, pada Dictionary ini kan tadi digunakan untuk menyimpan data dalam pasangan kunci dan nilai. Jadi di sini ada variabel baju sama dengan dalamnya itu ini dia adalah kuncinya dan nilainya itu dia ada for. Nah, yang kedua pada baris ketiga model ini adalah kunci dan nilainya itu adalah Mustang. Nah, yang ketiga juga sama, ini adalah kunci dan nilainya itu adalah 1964. Nah, jadi sini langsung pada baris 6 langsung cetak baju. Jadi kalau kita jalankan di sini, nah di sini terlihat ada brand kunci memiliki nilai for dan model memiliki nilai Mustang dan year ini dia memiliki nilai 1964. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada dictionary items. Oke, selanjutnya ada materi dictionary items. Jadi dictionary item ini dia kamus yang digunakan dalam pasangan kunci, nilai, dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Nah, untuk penerapannya atau untuk contohnya misalnya seperti ini. Contohnya dia tinggal kita tambahkan nama kuncinya. Jadi kita di sini print nama kamusnya itu baju. Di sini kita taruh nama kuncinya. Nama kuncinya itu dia misalnya brand. Nah, jadi pada baris print ini dia mencetak nilai yang terkait dengan kunci brand. Nah, jadi dalam kunci brand dalam kamus. Jadi kunci digunakan sebagai indeks untuk mengakses nilai yang terkait dalam nilainya. Untuk contohnya, nah ini untuk hasilnya. Jadi hasilnya itu dia mencetak nilai for karena dia menggunakan kata kunci brand sebagai indeksnya. Maksudnya kalau kita ingin ganti, misalnya kalau kita ingin menggunakan kata kuncinya itu model, jadi nanti yang akan mencetak itu adalah Mustang gitu. Ini seperti kita sama-sama.
Selanjutnya ada materi destinary item, data types. Jadi dia datanya atau tipe datanya itu apa. Nah, ini contohnya seperti ini. Di sini kita hapus dulu. Jadi di sini kan dia tipe datanya. Jadi tipe datanya itu kuncinya brand dengan nilai for, tipe datanya itu dia string, kuncinya di sini dia model dan tipe datanya dia boolean. Di sini ada kuncinya year dengan nilai 1964 dengan tipe data integer dan kunci colors dengan nilai berupa daftar list warna. Nah, langsung pada baris ke-7 ini kita print baju. Oke, di sini langsung ada bahwa kunci brand memiliki nilai for, model dengan datanya, tipe datanya itu dia string, model memiliki nilai false dengan tipe datanya boolean, dan year dengan tipe data integer, dan colors dengan tipe datanya list. Oke, selanjutnya untuk materi selanjutnya itu ada type. Jadi di sini kan untuk mengetahui data itu atau program itu dia menggunakan tipe data apa. Jadi di sini kita tinggal tambahkan fungsi type. Dengan tambahkan fungsi type kita jalankan. Nah, di sini kan langsung di sini langsung keluar hasil kelas. Kelasnya itu dia DH. Jadi atau di situ dia destinary. Jadi tipenya itu adalah destinary. Oke, selanjutnya ada TDIS atau konstruktor. Jadi dia ini jadi contohnya ini seperti ini contohnya kita langsung saja kita gunakan variabel aja baju. Ya di sini ada sebelumnya di sini kita menggunakan untuk tipe data destinary. Jadi kalau destinary itu ini kita tulis dulu tipe datanya. Kita tulis name, X-nya 19, seperti saja. Asalnya jadi pada materi konstruktor ini kan kita menggunakan DIC atau destinary. Jadi nanti kalau kita run di sini dia tipe datanya bukan tipe data tapi tersusunnya itu seperti destinary.
Jadi kayak nama kuncinya itu ada name dan hasil dan nilainya itu adalah John. Nah, kedua ada atau ada kunci X yang nilainya itu 19. Dan selanjutnya ada kata kunci country dan nilainya itu adalah Norway. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita pindah pada materi Python Access Dictionary Items. Jadi yang pertama itu ada accessing item. Nah, untuk contohnya itu dia kita membuat kamus nilai, ada hasil plus. Jadi pada kode ini kita membuat kamus nilai dengan ada kuncinya brand, model, dan year, dan brand memiliki nilai 4, model memiliki nilai Mustang, dan year memiliki nilai 1964. Nah, pada baris ke-6, di sini kita buat variabel, kita memanggil nilai kamus, kita memanggil kamus nilai. Nah, di sini kita menggunakan kata kuncinya itu kita memanggil model. Nah, selanjutnya pada baris ke-7 kita cetak X. Kita cetak variabel X. Jadi nanti hasilnya itu adalah Mustang karena di sini kita menggunakan kata kuncinya itu model. Jadi kalau kata kuncinya model dia memanggil nilainya kata kuncinya model. Jadi model kan memiliki kata kunci Mustang. Jadi nanti hasilnya akan menjadi Mustang. Oke, selanjutnya kita pindah ke materi getKey. Jadi di sini kita pakai metode getKey ya. Nah, jadi di sini misalnya di sini tinggal kita hapus, kita panggil nilai kamusnya, kita tambahkan case, dan kita print X. Jadi pada baris ke-6 ini dia menggunakan metode case untuk mengambil semua kunci dari kamus nilai ini. Nah, jadi hasil case ini akan mengembalikan tipe data yang disebut dengan ditch key. Jadi nanti kan dia langsung mengambil tipe datanya yang dipakai dalam kamus nilai ini. Nah, kalau kita jalankan, nah di sini kalau kita jalankan dia langsung keluar tipe data dan case-nya. Nah, lanjut di sini di nilainya itu ada langsung di kata kuncinya. Kata kuncinya itu ada brand, model, dan year. Oke, selanjutnya kita pindah. Apa nih kalau ini pindah materi ini pindah ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita pindah ke materi getValue. Jadi getValue ini dia memanggil nilai dari kata kunci, memanggil nilai dari hasil kata kunci. Jadi di sini kan tadi case ini dia memanggil untuk kata kuncinya. Selanjutnya di sini kita panggil untuk nilai dari kata kunci. Ini, jadi di sini dia nilainya itu atau
nilainya itu, tipe datanya itu udah destinary dan values. Di values memanggil hasil dari atau nilai dari kata kunci brand, model, dan years. Oke, selanjutnya kita pindah ke materi get items. Jadi get items ini dia memanggil semua kata kunci nilai yang di dalam kamus di sini. Nah, jadi di sini kita tinggal ganti saja items. Jadi di sini kan kita buat variabel x. Nah, di sini kita sudah definisikan nilainya, nilai dari kamus. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode items untuk memanggil semua kata kunci nilai di dalam kamus nilai. Nah, langsung kita print x. Jadi di sini langsung keluar hasilnya semua yang ada kunci nilai dalam kamus tersebut, yaitu ada brand, Ford, kuncinya model, nilainya Mustang, kuncinya years, dan nilainya itu 1964. Selanjutnya kita pindah ke materi check if key exists. Jadi di sini kita menggunakan kondisinya itu kita langsung buat saja. Sini kita hapus dulu. Sini kita gunakan if. Kita gunakan if model in nilai. Jadi pada program kali ini, pada materi check if key exists ini di sini kita menggunakan if atau kondisi di mana kondisinya itu apakah model ini dia termasuk dari nilai. Nah, jika iya maka print yes model adalah salah satu kunci dari nilai. Nah, jadi nanti outputnya itu adalah yes model adalah salah satu kunci dari nilai. Nah, karena jika tidak berarti kalau misalnya kita sebut di sini kalau kita gunakan kata check atau di luar dari nilai kamus, maka dia tidak akan mengeluarkan output apa-apa. Nah, kita pakai year lagi. Nah, di sini nanti outputnya adalah kita ganti di sini kata kuncinya jadi year. Nah, maka di sini nanti outputnya yes. Year adalah salah satu kunci dari nilai. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita pindah ke materi Python check destinary items. Jadi check ini kita mengubah. Kita ubah datanya. Kita ubah nilainya. Nah, jadi di sini kita tinggal hapus saja dulu. Nah, di sini kita panggil atau kita kasih masuk kamusnya. Selanjutnya kita memanggil kata kunci year dan diubah menjadi 2018. Nah, langsung kita print nilai. Jadi di sini dia pada materi check value ini dia mengubah nilainya. Jadi di sini kita mengubah kata kunci years itu menjadi 2018. Jadi di sini kunci brand memiliki nilai Ford, model memiliki nilai Mustang, dan year diubah menjadi 2018 yang sebelumnya adalah 1964. Oke, selanjutnya di sini materi
Di sini kita menggunakan update untuk memperbaharui. Jadi kita perbaharuinya di kata kunci ya. Kita perbaharui untuk menggunakan fungsi perbaharui, kita ganti 2020. Salah. Saya tidak pakai kurung kurawal pala. Oke, jadi di sini langsung kita perbaharui kata kunci years menjadi 2020. Selanjutnya kita pindah ke materi adding items. Jadi di sini apa dia? Di sini kita ingin menambahkan lagi kata kunci dan nilai pada kamus nilai. Kita ganti aja nama kamus yang nilai. Kamusnya itu kita ganti baju aja. Jadi di sini kita ingin menambahkan kunci dan nilai pada kamus baju. Tanpa kita perlu menambahkan lagi pada kamusnya yang yang di dalam kamus. Oke, jadi di sini kita tinggal tambahkan kurung kurawal color. Nah, di sini kita tambahkan nilainya itu red. Oke, jadi kalau kita jalankan kenapa harus pakai lagi? Kenapa tidak dihapus update-nya? Oke, jadi di sini outputnya color ini akan ditambah. Nah, jadi di sini kita menambahkan color dan red. Kalau misalnya kita tambahkan, tidak. Kalau kita ingin menambahkan, selanjutnya di sini ada update dictionary. Tadi sama seperti ID items ini, cuma dia menggunakan kata update. Update sama itu maksudnya kita ingin memperbaharui lagi menggunakan fungsi update. Nah, kalau kita ingin menggunakan fungsi update, jadi kita sini tambahkan aja update-nya, kata kuncinya update, kita pakai tanda kurung, menggunakan kurung kurawal. Nah, jadi kalau kita ingin menambahkan itu menggunakan fungsi update, kita harus menggunakan kurung kurawal. Oke. Jadi hasilnya itu tetap sama, cuma di sini ada perbedaan tadi antara adding items dan update dictionary. Oke, selanjutnya kita pindah ke materi remove dictionary items. Nah, jadi di sini kita ingin menghapus suatu kunci dan nilainya dalam kamus baju ini.
Jadi kalau kita ingin menghapus itu tinggal kita pakai fungsi pop. Pop ini kan dia menghapus. Pop dan kita taruh nama kuncinya. Nama kuncinya itu dia misalnya kita ingin menghapus brand. Jadi nanti outputnya itu brand itu akan terhapus. Oke. Selanjutnya ada lagi fungsi kalau kita ingin menggunakan fungsi pop item. Nah, sama juga seperti pop, dia ini menghapus fungsinya. Oke, pop item. Pop item. Kalau kita menggunakan pop item ini, dia tidak usah pakai kata kuncinya, langsung saja. Tapi dia di sini pop itemnya ini yang dihapus itu dari kata kunci yang dari bawah. Selanjutnya ada fungsi delete. Nah, jadi kalau fungsi delete kita tinggal tulis di depannya pakai fungsi delete. Delete baju dan kita taruh argumennya itu yang kita menghapus itu model. Nah, jadi kita bukan pakai kurung biasa, harus pakai kurung kurawak, kurung. Oke, contohnya itu ini hasil outputnya, dia langsung otomatis kunci model ini dia langsung terhapus dalam baju. Oke, selanjutnya kita pindah ke materi loop dictionary. Jadi di sini dia ada perulangan. Oke, kita buat dulu programnya. For X in baju in baju kita print X. Jadi di sini ada perulangan for di mana X yang pertama dari baju di sini langsung kita print. Di sini ada perulangan X. X yang pertama itu adalah brand. Nah, karena di brand ini dia merupakan kamus dari baju, jadi dia print X. Nah, jadi langsung keluar output brand. Dan selanjutnya X yang kedua itu ada model. Model kan termasuk dari kamus. Di dalam kamus jadi sini langsung print lagi X. Dan langsung mengulang lagi X yang ketiga itu adalah year. Dan di sini langsung print X-nya itu sama dengan year. Kalau lebih seperti itu. Contoh selanjutnya itu ada ini. Di sini dia menggunakan array. Nah, di sini dia menggunakan array. Nah, jadi di sini dia sama. Jadi kalau X-nya ini dia ini untuk hasilnya. Untuk hasilnya dari kata kunci mereka bertiga ini itu adalah brand, model, dan year. Jadi di sini dia minta hasil dari kata kuncinya. Nah, jadi di sini ada nih for X yang pertama itu ada brand. Nah, dan di sini
Ya di sini ada brand ini kan memiliki nilai 4. Nah, jadi di sini langsung melakukan perulangan, kita cek baju kamus dari X itu sama dengan 4. Nilai dari kata kunci brand. Oke, yang selanjutnya itu ada X-nya itu adalah model, dan di sini dia hasilnya dari model itu adalah Mustang. Nah, jadi itu seperti itu contohnya kurang lebih. Selanjutnya lagi ada values. Nah, jadi values ini dia tadi seperti kita jelaskan. Di sini dia menggunakan values untuk melihatkan semua kata hasil dari kata kunci nilainya. Sama seperti tadi values, dia langsung menggunakan aja nilai dari kata kunci brand, model, dan year. Oke, selanjutnya kita pindah materi copy destinary. Jadi copy destinary ini dia tinggal kita salin. Nah, jadi kalau kita ingin, dia itu sama seperti sebelum-sebelumnya, fungsinya itu kita menggunakan copy. Nah, copy itu kan dia salin. Nah, jadi dia salin semua kata kunci dan nilainya yang ada di dalam kamus baju. Jadi sepertinya hasilnya. Selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi ditch. Nah, jadi kita menggunakan fungsi ditch ini. Sabar. Salah ini. Nah, kita menggunakan kata di sini, kita buatkan dulu variabelnya. Misalnya kita buatkan di sini kunci. Nah, di sini kita menggunakan fungsi ditch supaya tipenya itu seperti metode destinary. Kita pakai this dan kita masukkan nama kamusnya itu baju. Dan selanjutnya kalau sudah kita print, kita cetak. Tadi kita cetak dia sama dengan kunci. Jadi nanti dia modelnya itu seperti destinary metodenya seperti ini. Nanti keluar brand for kata kunci brand nilainya 4, kata kunci model nilainya Mustang, kata kunci year nilainya 1964. Oke, selanjutnya kita pindah materi nested. Oke, selanjutnya materi yang terakhir yaitu Python nested destinary. Jadi di sini dia ada perulangan yang menggunakan if. Ya. Ini contohnya kalau kita buat di programnya, misalnya kita buat suatu kamus dengan nama my family aja, keluarga sama dengan. Nah, di sini ada pilihan pertama. Misalnya kita tulis saja di sini ada keluarga pertama, ada anak pertama. Di sini keluarga pertama ada anak yang pertama itu ada namanya itu dia Emil. Umurnya dia itu tahun dia lahir itu dia 2004. Oke. Dan anak yang kedua
dia namanya bukan. Dia namanya Tobias. Dan dia lahir tahun 2007. Anak yang ketiga itu dia bernama Linus. Nah, Linus ini dia lahir tahun 2011. Nah, jadi langsung kita print keluarga. Nah, jadi nanti di sini NSDTube-nya ini dia satu persatu ya. Jadi pertama itu ada anak yang pertama, namanya itu dia ada Emil, dia lahir tahun 2004. Nah, dia lagi perulangan yang untuk satu persatu, yaitu lagi ada anak yang kedua, namanya itu dia Tobias dan dia lahir tahun 2007. Selanjutnya anak ketiga ada namanya itu Linux dan dia lahir tahun 2011. Untuk contoh yang selanjutnya itu ada untuk contoh lagi yang selanjutnya dia ini untuk variabelnya itu dia ada di bawah. Nah, pertama kita buat dulu kuncinya dan kata kuncinya itu dia ada di bawah. Kata kuncinya di ini, kita buat dulu variabelnya, dan kita buat kata kuncinya. Jadi nanti kata kuncinya itu dia ada anak satu, dan nilainya itu ada anak ke 1. Kata kunci kedua ada anak kedua dan nilainya itu ada anak kedua. Oke. Jadi sama seperti hasilnya itu anak ke 1. Anak ke 1 dia memiliki nilai nama Emil dan tahun 2024. Anak kedua, kunci anak kedua itu ada nama Tobias, tahun lahirnya itu 2007. Kata kunci ketiga nilainya itu ada nama Linus, tahunnya ada lagi 2011. Selanjutnya ada access item in nested dictionary. Nah, jadi di sini dia kalau kita ingin memanggil di sini ya, jika kita ingin memanggil. Nah, di sini jika kita ingin memanggil nama kata kuncinya, jadi kalau kita ingin memanggil nama kata kuncinya, tinggal kita tulis saja keluarga, dan kata kuncinya itu ada di anak kedua. Dan yang kita butuhkan nilainya itu nama. Jadi nanti akan keluar hasil Tobias. Jadi di sini dia yang cetaknya ini kita minta dari kamus keluarga. Nah, kita minta
data anak yang kedua atau data anak kedua yang kita butuhkan adalah nama. Jadi di sini kita butuhkan kata kunci anak yang kedua dan nilainya itu adalah nama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi Python Dictionary. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.